Cek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Isti selaku Kepala RPPRI Provak dan Kepala Subsub Tata Usaha Pak Ical dan Ketua Tim serta teman-teman Akasakawan Akasawati yang saya banggakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya di mana kemarin sesuai nota dinas dari Direktur Utama dan yang diturunkan ke Direktur nota dinas Kepala LPPRI Bang berisi tentang pelaporan LHKPN dan LHKHSN kalau tidak salah. Nah, di mana untuk LHKSN sendiri ini penggantinya itu sekarang itu SPT tahunan pajak ya. Nah, untuk mempersingkat waktu eh, saya akan mempresentasikan terkait bagaimana mekanisme dan tata cara pelaporan SPT tahunan di website pajak ya. Sebelumnya mohon maaf untuk pelaporan kali ini tuh saya selaku verifikator pajak tidak bisa mengakomodir pelaporan dari teman-teman semua karena SPT tahunan ini bersifatnya individu ya, di mana nanti isinya itu ada daftar harta, terus daftar hutang piutang segala macam. Jadi dari saya sendiri sebagai verifikator pajak hanya menerbitkan bukti potong penghasilan selama setahun ya yang diterima oleh teman-teman kayak gitu. Jadi nanti silakan teman-teman bisa mengimplementasikan presentasi ini mengimplementasikan presentasi ini masing-masing. Lalu untuk pelaporan ini nggak mesti melulu di laptop atau di komputer, jadi melalui daring handphone juga bisa langsung dilaporkan seperti itu. Yang pertama itu teman-teman nanti bisa login di website djponline.pajak.go.id. Nah, nanti setelah itu muncul tampilannya seperti ini. Untuk maaf sebelumnya untuk teman-teman kayak mana, apakah terlihat share screen-nya dan suaranya terdengar jelas? Oh, baik, baik. Terima kasih. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini, nanti bisa di login saja. Di login aja. Selanjutnya Mas Bayu. Diulang Mas Bayu di input NPWP-nya dan passwordnya. Nah, baik. Selanjutnya setelah teman-teman login ke yang tadi itu nanti dia akan meminta kode verifikasi. Nah, kode verifikasi itu bisa melalui email, nomor telepon, melalui akun pajak atau mobile. Biasanya sih waktu aktivasi kemarin itu saya mengisi data teman-teman itu bisa melalui email atau melalui nomor telepon. Ini pilih nomor email aja, Mas Bayu. Nah, baik nanti untuk kode verifikasinya bisa dicek berkala di Gmail-nya nanti akan masuk ke Gmail. Nah, oke, baik. Lalu setelah mendapatkan kode verifikasi tadi kan dimasukkan ya kode tokennya. Nanti tampilan selanjutnya itu akan seperti ini. Nanti teman-teman bisa klik di menu lapor, lalu klik di e-filing. Oke, nanti di atas itu kan ada tuh ada arsip SPT, buat SPT, draft SPT, lalu bantuan. Nah, teman-teman bisa melakukan klik di buat SPT saja.
Nah, itu nanti ada formulir yang harus diisi ya. Yang pertama itu apakah Anda menjalankan usaha pekerjaan atau usaha atau pekerjaan bebas? Itu jawab tidak. Lalu apakah Anda seorang suami istri yang menjalankan kewajiban pisah harta atau perpajakan yang terpisah? Itu jawab saya tidak. Nah, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh setahun kurang dari 60 juta? Itu jawabannya tidak. Nanti untuk penghasilan bruto ini teman-teman bisa lihat di bukti potong yang saya kirimkan secara pribadi. Di situ nanti ada di nomor berapa, kalau nggak salah nomor 15 kalau nggak salah itu ada penghasilan setahun bruto. Itu harusnya sih lebih dari 60 juta. Lalu selanjutnya Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Pilihlah form yang akan digunakan. Nah, nanti teman-teman bisa pilih saja yang dengan panduan. Lalu SPT, lalu pilih klik SPT 1770S dengan proses dengan panduan. Oke, selanjutnya nanti teman-teman bisa dipilih ya tahun pajaknya itu tahun pajak 2024. Lalu normal pembetulannya pembetulan ke nol kosong. Lalu klik selanjutnya. Oke. Nah, dari bukti potong yang teman-teman terima itu nanti teman-teman bisa isi di menu sini. Nanti ini kan ada daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Di sini dalam arti kita sebagai RRI kan sudah memotong teman-teman ya. Nah, bukti pemotongan itu buktinya itu berupa bukti potong yang saya kirimkan ke teman-teman. Nah, itu nanti bisa diklik tambah saja. Nah, di situ ada bukti potong baru, ada jenis pajak, NPWP. NPWP di sini ini pakai NPWP RRI ya. Nama pemotong, pemungut pajak, nomor bukti potong, tanggal bukti pemotongan dan jumlah PPN di store. Nah, untuk jenis pajaknya bisa dipilih itu PPh satu. Oke, NPWP-nya NPWP RRI. Maksudnya bisa buka bukti potong, contoh bukti potongnya. Nah, itu di paling bawah itu ada tuh ya NPWP instansi pemerintah. Di atas itu ya betul nanti tinggal di copy saja dimasukkan ke situ di tab aja mas. Nah itu nanti dia udah otomatis ngelink. Terus lalu selanjutnya diisikan nomor bukti potong di paling atas. Nah itu di nomor bukti potong. Oke dimasukkan. Nah itu nanti tanggalnya bisa dilihat kembali ke bukti potongnya. Di sini tanggal 31/12/2024. Oke selanjutnya jumlah PP yang dipotong. Nah, itu ada di poin 23. Kalau teman-teman bisa lihat di poin 23, ini kan karena kami yang PNS ini kan bukti potongnya itu berbentuknya A2. Kalau teman-teman kan A1 ya. Nah, kalau di mana untuk A2 sendiri ini kan PPh satu ditanggung pemerintah. Nanti kalau teman-teman sendiri itu adanya di poin 23A. Kayak gitu. Nah, Mas Bayu bisa di-copy aja itu yang yaitu poin 23-nya. Nah, baik disimpan. Oke, setelah selesai bisa diklik selanjutnya. Oke, nanti ini menu selanjutnya itu masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Bisa dilihat Mas Bayu bukti potong. Nah, nanti itu teman-teman bisa masukkan angka di poin 14 itu ya, jumlah penghasilan neto. Nah, itu bisa di-copy saja nanti dipindahkan ke yang menu tadi itu. Nah, itu sini. Oke, selanjutnya. Terus apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Tidak ada. Apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri? Tidak ada. Apakah Anda memiliki penghasilan tidak termasuk tidak ada? Apakah Anda memiliki potongan pajak yang secara final? Tidak ada. Nah,
Ini terkait harta tadi yang saya bicarakan, ini terkait harta yang dimiliki oleh teman-teman semua. Nanti kalau misalkan harusnya sih nanti di input ya, minimal itu ya kalau kita kan punya handphone ya, punya gadget atau misalkan punya motor dimasukkan saja hartanya. Itu bisa diklik tambah Mas Bayu. Itu nanti ada kode harta, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, keterangan perolehan. Eh, di kode harta boleh Mas Bayu. Nah, di sini kan ada nih kas tara kas itu yang atas dulu kas tara kas, uang tunai, tabungan segala macem. Terus investasi, VIP utang, terus investasi berupa saham dan lain-lain ke bawah Mas Bayu. Nah, itu ada alat transportasi, sepeda motor, mobil atau transportasi lainnya. Terus itu ada harta bergerak, logam segala macam. Nanti teman-teman bisa disesuaikan saja dengan harta yang akan dilaporkan oleh teman-teman. Nanti bisa dipilih. Nah, coba kembali Mas Bayu, kembali. Batal dulu. Coba diklik harta pada tahun lalu. Nah, kebetulan saya di 2021 melaporkan harta itu handphone. Jadi nanti kalau misalkan di tahun sebelumnya memang sudah dilaporkan, nanti bisa langsung ditarik aja di generate, klik harta pada tahun lalu, terus nanti dilanjutkan saja. Seperti itu. Selanjutnya, apakah Anda memiliki hutang? Kalau teman-teman yang memiliki hutang, nanti bisa diklik ya, coba diklik ya Mas Bayu. Diklik ya, nanti di situ ada coba ditambah. Nah, di situ nanti ada kode utangnya. Diklik Mas Bayu, kode utangnya. Nah, itu ada utang bank, utang kredit, utang afiliasi atau utang lainnya. Biasanya sih kalau teman-teman sih utang utang bank ya, utang bank ya biasanya. Kartu kredit juga biasanya juga ada sih. Kayak gitu nanti tinggal ditambahkan aja. Yang jelas nanti teman-teman di mana utang ini tuh akan berkurang di setiap tahunnya. Jadi misalkan saya di tahun ini mempunyai utang 100 juta. Nanti otomatis di bulan 2025 misalkan cicilannya jadi 10 juta. Kayak itu nanti dia surut dia nanti utangnya jadi berkurang. Jadi sampai angkanya nanti nol sampai hilang utangnya seperti itu. Batal saja. Nanti sorry, ditambah lagi Mas Bayu. Nanti di apa alat pemberi nanti nama pemberi pinjamannya misalkan bank ditulis aja Bank Mandiri atau Bank BRI segala macam. Begitu juga dengan alamat pemberi pinjaman, tahun peminjamannya kapan, terus jumlah pinjamannya berapa. Kayak gitu. Batal? Udah Mas Bayu cukup. Coba saya ada nggak utang tahun lalu itu? Oh tidak ada ya? Oke dilanjutkan saja. Padahal ada utang bang. Selanjutnya, oke, apakah Anda memilih tanggungan untuk para laki-laki ya, suami itu bisa diisikan tanggungannya nanti diklik ya, terus nanti dimasukkan ke apa nama ditambahkan, terus ditambahkan dulu Mas Bayu, ditambahkan di situ nanti ada nama, nick, terus hubungan keluarganya apa dan pekerjaannya apa, seperti itu. Batal Mas Bayu. Nanti tanggungannya boleh di ini. Ah, ini saya kan sudah menginput, jadi kalau sudah diinput di tahun, sebenarnya kalau diinput di tahun sebelumnya itu bisa ditarik generate lagi, jadi tidak usah menginput ulang, tinggal dikali tanggungan pada TSP tahun lalu saja. Oke, selanjutnya, apakah Anda membayar zakat, sumbangan, keagamaan? Tidak ada. Apakah status kewajiban perpajakan Anda suami istri ya, kawin, terus kepala keluarga, bawahnya itu kawin anak satu ya. Balik lagi Mas Bayu, sorry, balik lagi. eh di bukti potong Mas Bayu. Balik selanjutnya. Nah, lihat bukti potong Mas Bayu. Bukti potong tadi yang PP21 PDF-nya PDF. Baik. Itu menu status kawin perpajakan ini bisa dilihat di paling atas ya, teman-teman. Paling atas. Nah, itu kan ada tuh status jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Di mana kalau saya kan kawin anak satu, nanti disesuaikan saya sama di SPT-nya tersebut diisikan diimplementasikan ke websitenya kayak gitu. Balik lagi ke website Mas Bayu. Oke. Di situ kawin kepala keluarga satu tanggungannya jadi kawin anak satu. Selanjutnya, apakah Anda memiliki pengurangan itu tidak ada. Selanjutnya, apakah melakukan tidak ada.
Nah, baik. Jadi ini nanti proses akhir dari pelaporan SPT teman-teman. Nanti bisa dilihat itu harusnya poin ini akan sama di PDF PDF yang saya berikan. Balik ke PDF Mas Bayu. Nah, bawah-bawah. Nah, itu kan dari poin 14 teman-teman, dari poin 15 deh, dari poin 16, 17, 18, 19 itu harusnya sama dengan tampilan yang ditampilkan di website. Eh, Kalau kita lihat misalkan poin 16 itu 76 juta, 63 juta itu sama, 76 juta, 63 juta. Terus PKP-nya penghasilan kena pajaknya yang dikenakan pajak itu 13 juta 992 ke PDF Mas Bayu. Nah, 13 juta 992 dan begitu juga untuk PPh-nya itu harusnya sama. Kayak gitu. Berarti kalau misalkan tidak sama berarti ada ketidakakuratan yang diisi oleh teman-teman. Terus balik lagi Mas Bayu, sehingga nanti PPh di bawahnya itu nihil ya, teman-teman, tidak terkena pajak karena pajaknya sudah dipotong oleh kita selaku pemberi kerja. Oke, selanjutnya Mas Bayu. Proses kurang bayar tidak ada selanjutnya. Ya, itu di setuju dan negeri aja. Oke, nanti proses proses pelaporannya akan muncul menu seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa cek kembali jenis formulirnya, tahun pajaknya 2024, pembetulan ke nol, status SPT-nya dipastikan nihil ya teman-teman. Jangan sampai kurang bayar atau lebih bayar. Kayak gitu. Dipastikan itu nihil ya, itu poinnya. Terus yang kedua, yang selanjutnya apabila semuanya sudah sesuai, nanti teman-teman bisa minta kode verifikasi token. Nah, itu nanti akan dikirimkan ke email. Nanti teman-teman bisa klik di sini aja. Di situ ada pilihannya, pilih email atau nomor handphone. Di email aja Mas Bayu. Sudah? Oh ya. Oke, nanti setelah mendapatkan token tinggal diisi di kolom kotak tersebut, lalu kirim SPT. Itu diklik puas saja. Nah, setelah itu nanti mungkin tampilannya akan sini. Teman-teman bisa lihat itu ada nomor SPT, jenis SPT 1770, tahun masa pajak 2024, pembetulan, status nihil, jumlah sumbernya. Nah, itu nanti teman-teman bisa lihat di aksi yang gambar teleskop. Teleskop Mas Bayu. Nah, sorry sorry balik balik. Sorry. Kembali kembali. Nah, itu ada lihat BPE paling kanan kalau misalnya itu ya. Nah, ini adalah bukti lapor yang harus teman-teman sampaikan dan kumpulkan di SDM. Kalau sesuai notabene sih di SDM ya, itu di mana nanti pengumpulan bukti potong seperti ini itu paling lambat tanggal 21 Maret bulan ini. Seperti itu. Nah, jadi kami harapkan teman-teman dapat segera melakukan pelaporan SPT tahunan ini karena SPT tahunan ini adalah pengganti LHKSN kita kayak gitu. Nah, untuk teman-teman mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung eh, menanyakan secara pribadi ke saya atau mungkin ke teman-teman yang sudah melaporkan di ruangan masing-masing. Karena saya lihat ada beberapa teman-teman yang sudah melaporkannya sih kayak gitu. Baik, mungkin itu saja pemaparan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya harapkan teman-teman dapat mengumpulkan bukti lapor tersebut ke SDM ya. Kalau di notaris ke SDM itu sebelum tanggal 21 dan paling telat itu tanggal 21. Karena konsekuensinya apabila tidak melaporkan melaporkan SPT tahun ini katanya potongan token 80% ya. Enggak bercanda bercanda. Bercanda. Jadi pokoknya intinya sesuai nota dinas direktur utama ini direktur utama jadi diharapkan untuk mengumpulkan pelaporan bukti potongan tersebut tanggal 21. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kurang lebihnya dimaafkan. Mohon maaf. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.